Sudah. Tanya apa saja, Pak? Saya ditanya tentang apa RPP Pak, kemudian Ya. masalah ya. Sambung itu. Kemudian Pak tentang ya tentang RPP Pak, lebih detail di RPP. Oh, ya. Suruh nampilkan nggak tadi? Tadi sudah menampilkan ngajar sekitar 10 menit. Iya, nggak. RPP-nya suruh nampilkan apa enggak tadi? Tidak Pak, tidak ditampilkan. Oh, iya. Baik, Pak Imam. Pak Hanafi nggak, Pak Imam? Ya Pak. Iya, Pak Hanafi kan? Nah, tetap Pak. Iya. Pak Hanafi, jangan siapkan pulpen sama kertas, sabun. Pulpen. Siap. Iya. Coba dengan tulis ya. Karena Siap, siap. di rubriknya ada baca tulis Al-Quran ya. Oke, siap Bapak. Coba dengan tulis Al-Baqarah ayat 3. Al-Baqarah ayat 3. Al-Baqarah ayat 3. 3. Siap Pak. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 3 Pak ya. Betul. Siap. Sabun, dengan tunjukkan gini. Dengan tunjukkan. Oh, ini pakai bentar Pak. Oke, kelihatan bentar. Pakai ini Pak, bentar Pak, ubah dulu. Pakai efek ini. Oke. Dengan normalkan dulu, nanti kembali lagi. Kelihatan. Kurang dekat, Pak. Terus, maju, maju. Hudallil muttaqin. Oke. Sabun, sabun. Sabun, Pak. Siap. Oke. Sekarang jangan coba baca ayat 1 sampai ya 5 lah. Siap. Al-Baqarah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Coba diartikan sekilas, Pak. Tentang Ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. tamim, banyak orang yang tahu arti. Dzalikal Oke. kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan. Dalil muttaqin yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang iman terhadap ghaib, wa yuqimunas shalah, dan melaksanakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dari sebagian rezeki. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman kepada unzila ilaika, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bil akhirati hum yuqinun, dan hari akhirat mereka yakin akan keadaan akhir. Seperti itu mungkin. Oke. Alladzina itu apa, Pak, jenisnya? Kenapa Pak? Alladi itu apa namanya? Mausul. Isim mausul. Setelah isim mausul biasanya wonten apa? Dan ain. Nggih. Sila. Nggih, betul. Aidnya mana? Aitnya alladzina yu'minuna, Bapak, dalam itu domir yang kembali kepada alladzina. Nggih, yang mana? Domir waw jama'. Wow, jama'. Nggih. Kemudian jumlah setelah isim mausul itu jumlah apa namanya? Punya i'rab atau enggak? Punya mahal enggak? Yang mana Pak? Jumlah yang jatuh sesudah isim mausul itu ada. Adalah jumlah fi'li ya Pak. Yu'minun itu. Nggih, punya mahal i'rab atau enggak? Ya Pak, mahal i'rab. Punya mahal i'rab. Ya. Alladzina yu'minun. Oke. Kok nahwu ya? Ya Pak, enggak lanjut Pak. Oke, sudah cukup. Baik, selanjutnya. Oke. Kalau yang di pesantren ya harus detail, Pak. Siap. Selanjutnya eh, teori pendidikan apa yang jenengan ketahui? Teori pendidikan kognitif Pak. Teori pendidikan apa yang jenengan ketahui? Kognitif. Behavior kognitif itu Pak ya. Humanistik, Ya, behavioristik terus. behavioristik, kognitif, kemudian humanistik, teori konstruktif. Oke. Terus model-model apa yang jangan ketahui? Model pembelajaran. Yeah. Oh, paling dikasih sampian diantaranya itu PBL. Masuk Pak ya. Yeah, PBL, terus. kemudian inquiry learning, terus discovery learning, dan banyak lagi. Banyak. Okay. Dalam tujuan pembelajaran ada istilahnya ABCD, mungkin bisa dijelaskan. ABCD itu ini lagi Pak, ilmu dari panjenengan Pak, manfaat Pak. A itu artinya audien, artinya dalam tujuan itu harus menyebutkan siswa. Kemudian B behavior, behavior itu kemampuan siswa itu. Kemudian yang ketiga C condition, condition itu
apa namanya, kondisi ketika belajar atau metode lah istilahnya. Kondisi Oke. atau kegiatannya Pak. Kemudian di degree itu hasilnya Pak, dengan benar dan tepat seperti itu contohnya. Kalau behavior apa tadi? Behavior itu kemampuan siswa dalam pada materi pembelajaran Kemampuan yang ingin yang dicapai. yang ingin dicapai. Oke. Setiap guru itu harus mempunyai berapa kompetensi? Setiap guru itu maksudnya siswa apa guru Pak? Guru. Guru itu mempunyai 4 Pak. Apa saja? Pedagogik, kemudian Oke. kompetisi kepribadian, kepribadian sosial juga, Sosial, terus profesional. profesional. Betul. Apa yang jenengan ketahui tentang TIPEK? TIPEK itu adalah termasuk metode dalam pembelajaran. Apa isi dari pembelajaran itu? TIPEK itu ada 3 komponen di sana, teknologi, kemudian logik dan konten. Seperti itu Pak yang saya pahami. Konten. K-nya apa? Kakaknya Pak, knowledge. Knowledge. Teknologi, pedagogik, Konten terus dan knowledge. konten, dan knowledge. Baik, sebelum ke praktek, dalam ilmu tajwid ada istilahnya ismam, Pak. Mungkin bisa jenengan beri contoh. Sorry, ada bacaan gharib maksud saya. Gharib itu ada ismam, ada imala Pak. Terus contohnya? Kalau imala itu membaca antara fathah dan kasroh, ajreh Oke. gitu. Kalau ismam antara fathah dan dhammah. Oke. Itu Pak yang saya ingat seperti. Mohon maaf Pak. Contohnya apa yang ismam? Yang ismam? Contohnya? La tak mauna. Oke. Selain dua itu ada lagi? Lupa Pak. Tapi sebenarnya saya kan Pak, ngajar di fikih. Quran hadis hanya berapa jam. Tapi alhamdulillah masih ingat ini. Oke. Oke. Sebenarnya kan ada 4 ya. Ya, Ismam, tashil, tasil. imalah, nakal. Itu wajib tahu itu. Oke. Baik Pak, itu secara teoritis. Untuk selanjutnya sisa waktu jangan praktek, karena kemarin sudah praktek dengan saya, jadi sekarang cukup poin-poinnya saja. Seperti itu. Langkah-langkahnya Pak ya dari awal. Ya, poin-poinnya saja nggih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sekarang kalian berpadu. Nah, selanjutnya kalian absen. Hampir semua ya. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, kalian baca pembiasaan. Kita baca setiap hari. Baik. Baiklah anak-anakku sekalian. Sebelum Bapak memulai pelajaran, apa ada yang masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Oke. Bapak pada kesempatan kali ini akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Coba sip A, kata Buzayin. Oh, pintar semua. Alhamdulillah berarti kalian belajar. Anak-anakku sekalian, sekarang ini ke sekolah mau ngapain kira-kira? Mau sekolah? Mau belajar. Belajar itu termasuk ibadah. Materi yang akan Bapak sampaikan nanti ada hubungan dengan kalian di sini. Tujuannya apa? Nanti kalian ketika sudah belajar materi ini, kalian bisa sampaikan hadis tentang yang ada hubungan dengan ibadah iman dan merinci antara hadis tentang iman dan iman.
40 menit ke depan kalian akan belajar tentang materi iman. Dan aku sekalian, sekarang kalian amati gambar berikut video. Sudah diamati. Coba kalian kira-kira ada yang tahu ini gambar-gambar ini tentang apa? Ya, bagus. Si A, si B, si C tentang orang-orang yang beribadah. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan? Dari semua gambar ini orang-orang beribadah. Orang-orang beribadah itu kenapa mereka beribadah? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya yang bisa. Oke, karena Nah, baiklah, Bapak akan menjelaskan materi tentang iman itu adalah al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Hadis yang kedua, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, Nabi bersabda, al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa rasulihi wa kutubihi wa kutubihi. Kemudian beliau hari kiamat dan qada dan qadar. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 71, yang paling tinggi adalah membaca la ilaha illallah, yang paling rendah adalah membuang sesuatu yang menjadi halang di jalan. Malu juga sebagian dari iman. Anak-anakku sekalian, sekarang kalian setelah mendengar materi dari Bapak, sudah mengamati, kalian sekarang saya bentuk kelompok, berkelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mencari kandungan isi hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim Ibnu Majah dari Sayyidina Ali. Hadis yang kedua dari kelompok yang kedua, hadis yang kedua yaitu dari riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Kemudian kelompok yang ketiga dari kaitan kandungan hadis yang ketiga, hadis Muslim dari Abu. Saya kasih waktu. Sudah selesai. Coba kelompok pertama mempresentasikan. Maju semuanya ke depan. Jangan maju satu-satu. Maju semuanya. Nah, bagus. Coba kelompok yang kedua. Coba kelompok yang ketiga. Apakah ada yang mau menanggapi? Coba kelompok 1 menanggapi kelompok 2. Apa yang mau ditanggapi? Iman pada malaikat. Coba dijawab. Ada malaikat berapa? Ada berapa malaikat yang wajib iman? Katanya. Oh, ada 10. Bagus, luar biasa. Baiklah. Silakan duduk kembali anak-anak. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita lakukan bersama dari awal sampai akhir? Ada? Coba Mas Fatah, coba simpulkan. Iman adalah, yang wajib iman ada 6 hadis, ya, iman itu ada 71 cabang. Bagus, itulah kesimpulannya. Tepuk tangan untuk Mas Fatah. Baiklah anak-anakku sekalian, gimana pembelajaran tadi, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Sebelum Bapak akhiri, saya nyuruh kalian untuk menyediakan kertas. Tugasnya adalah kalian beri menerjemah hadis yang Bapak berikan itu. Sudah? Bukan? Bagus, nilainya semuanya 100. Setelah itu Bapak berikan tugas di rumah, nanti kerjakan di rumah, nanti kumpulkan minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas tentang hadis, ciri-ciri iman, ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin dari Bapak untuk hari ini. Terima kasih. Belum ditutup, mari baca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah bilang. RTP-nya sudah ada di sini sekarang. Walaupun langkah-langkahnya mungkin belum betul karena metode seperti Pak, saya pribadi. Kalau dipelajari. Oke. Ya Bang, cukup Pak. Siap. Hanafi. Kayaknya saya paling lama Pak, tadi teman-teman cepet. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, Alhamdulillah.